kejadian di dalam keluarga aku yang dimana kejadiannya terjadi di tahun 2018. 5 tahun lalu. Ya, 2018 sampai 2021 aku bisa dibilang sexual assault. Oh, oke. Ya. Kita gak bisa LDR 30 km. Selamat berakhir pekan semuanya. Buat Anda yang di rumah lagi santai-santai, saya Karo siap menemani Anda di acara Rupi No Secret. Daniel juga sudah siap menemani kita hari ini. Kita akan menghadirkan beberapa bintang tamu membahas berbagai hal, dari mulai yang informatif, yang menghibur, yang juga bisa mendatangkan cerita yang bisa mencerahkan hari Anda juga ada. Ya macam-macam semua. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, nggak ada yang motretin aku ya? Nggak ada. Kita menuju ke berita yang pertama. Ini masih kelanjutan dari kabar kemarin bayi harimau peliharaannya Alshad yang bernama, siapa namanya? Senora. Itu yang mati begitu ya di usia 2 bulan. Dan menuai kritikan netizen karena dianggap ini sih gara-gara dari umur 2 hari aja juga udah dijadiin budak konten gitu ya. Sehingga banyak yang menyesalkan, banyak yang sedih juga dan banyak yang menyalahkan Alshad. Apalagi setelah mengetahui bahwa induknya itu dalam 2 tahun itu sudah melahirkan berapa kali? 8 setahun pokoknya lebih dari setahun 2 kali melahirkan gitu ya. Nah ini akhirnya Alshad setelah menuai berbagai kritikan akhirnya membuat surat terbuka ya. Ini ada surat terbukanya tapi intinya kita rangkumkan, yaitu yang pertama adalah bahwa dia masih menunggu hasil uji lab analisa dokter mengenai penyebab kematian Senora. Kemudian juga dia tidak keberatan dengan kritik, namun banyak dari kritik yang disampaikan secara tidak proporsional tanpa memperhatikan aspek kebenaran, sehingga ada sejumlah pernyataan yang menyebut Alshad sebagai pembunuh begitu ya. Dia keberatan dengan sebutan itu. Dalam kematian Senora dialah yang paling terpukul. Jadi Alshad merasa dia yang paling terpukul ya, karena memang ya ini kan memang yang dia yang bertanggung jawab, dia yang memelihara begitu. Dan ini kematian itu di luar kehendak Alshad. Menurut dia dalam surat ini juga bahwa kematian binatang bukan hanya terjadi pada Senora, bahkan bisa terjadi dimanapun. Dia meminta siapa saja menyampaikan tuduhan dan fitnah untuk stop dan menghapus tuduhan tersebut. Atau kalau tidak dia akan mengambil tindakan lebih lanjut begitu ya. Kurang lebih isinya gitu. Nah kita lihat sekarang beberapa komentar netizen dari surat terbuka Alshad. Gitu. Panjang banget tulisannya. Intinya mau dilaporin gak nih yang kritik? Ya memang ya. Netizen itu jangan terlalu, kadang kita tuh di dalam era dimana pesan itu harus satu aja gitu ya. Jangan panjang-panjang, satu pesan. Terus singkat, padat dan jelas gitu. Kalau kemana-mana bingung. Jadi ini pertanyaannya gitu. Lu guys orang kaya mah bebas katanya gitu. Yang berikut. Ini bikin surat terbuka pakai PR ya, profesional banget. Sekalian dong surat terbuka klarifikasi anaknya. Ya aku hanya tersenyum. Ini lebar ya, terlalu lebar. Oke yang berikutnya. Soal harimau klarifikasi, kok soal isu anak anyep? Ups katanya gitu. Yang berikutnya, bisa ada lagi. Ya kalau aku sih soal satwa ini aku agak kurang paham ya, begitu ya. Mungkin dari ini banyak sekali kan soal komunitas-komunitas, barangkali di antara mereka juga ada pendapat yang berbeda atau mungkin juga ada aturan-aturan bagaimana untuk pemeliharaan satwa liar begitu ya. Kembali aja ke peraturannya gimana menurut aku ya. Yang berikut ini menuju ke artikel penjelasan kemarin kan siapa putrinya Pinkan Mambo gitu ya. Sempat bercerita di podcastnya Dr. Nadia Alaidrus bahwa tentang pengalamannya, bagaimana dia mengalami pelecehan yang dilakukan oleh suaminya Pinkan gitu. Dan suaminya Pinkan ini sudah dihukum penjara, saat ini sedang menjalani masa hukuman. Dan yang menjadi perhatian netizen pada saat itu karena mendengar bahwa seolah-olah Pinkan ini tidak membela begitu ya, tidak memberikan pembelaan yang cukup dirasa memuaskan yang dirasakan oleh putrinya. Nah,
Ini banyak yang mencari Pinkan juga, banyak yang mencari Michelle juga gitu. Ini tapi dia sudah sempat menjawab WhatsApp dari Detik gitu ya. Dia mengatakan bahwa ini tidak benar. Saya difitnah, saya dirugikan. Saya ampuni orang yang saya sudah urus. Sayang, air susu dibalas air tuba, kata Pinkan Mambo dalam pesan singkat kepada Detik.com melalui pesan singkat Jumat 28 Juli. Ada lagi komentarnya, coba kita baca ya. Dia juga mengatakan belum ada lagi komunikasi dengan putrinya dan juga masih enggan berkomunikasi. Dia juga menegaskan bahwa dirinya membela sang putri, akan tetapi dengan kejadian yang dilihatnya, Pinkan Mambo tidak mau gegabah bicara karena MA masuk kamar SW. Katanya MA ini putrinya, katanya masuk ke kamar suaminya gitu. Saya lihat juga tapi saya tidak membela keduanya, saya bukan Tuhan katanya. Gitu ya. Ini kejadian yang diceritakan oleh Michelle itu adalah pada saat dia berusia 12 tahun. Ya, 12 tahun dan sudah ada putusan dari pengadilan gitu. Ya. Nah, ini masalah apakah masalah pada saat curahan hati Michelle bahwa dia merasa bahwa ibunya kok tidak membela, itu kan dia merasa, tapi dari Pinkan sendiri dia merasa bahwa dia sudah cukup membela, tapi dia berusaha untuk seimbang karena ya dari yang dilihatnya seperti itu. Komentar netizen coba kita lihat. Kalau bela ya harusnya minta cerai dong gitu. Yang berikutnya, dibelain tapi masih nggak mau cerai mah buat apa, nanti balik lagi tinggal di rumahnya bikin anaknya takut ketemu ibu kandung sendiri. Yang berikut, dilihat dari modelnya kok gue nggak percaya sama yang dia omongin. Dia omongin tuh siapa? Dia itu siapa? Yang diomongin apa? Halah, buktinya masih berstatus pasutri katanya gitu. Yang berikut, ya beginilah. Oke, mari kita akan berbincang dengan Dr. Nadia Alaidrus. Ini adalah dokter yang pertama kali mewawancarai Michelle, di mana di podcastnya itulah untuk pertama kalinya Michelle berani untuk bercerita hal traumatis yang dialaminya. Kita lihat dulu profilnya Dr. Nadia Alaidrus berikut ini. Nadia Alaidrus, dokter sekaligus konten creator kelahiran 1993 ini kerap memberikan konten edukasi kesehatan di media sosialnya seperti mitos atau fakta terhadap efek konsumsi sayur-sayuran, kesehatan mental, hingga berbagai makanan tidak sehat. YouTuber dengan 95,5 ribu subscriber ini memiliki podcast yang kerap mewawancarai berbagai orang, salah satunya anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley, yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual dari ayah tirinya sejak tahun 2018 hingga 2021 dan sudah melaporkan hingga di penjara. Perempuan yang menikah dengan Ismet Alatas pada 2019 ini dikaruniai satu anak bernama Kayla Naishila pada 2020. 26 Juli kemarin Nadia mengunggah sang anak yang berulang tahun ketiga namun dirawat di rumah sakit hingga Nadia menangis. Seperti apa pengalaman kurang menarik Nadia saat mewawancarai orang dalam podcastnya? Dan bagaimana tanggapan Nadia terhadap curhatan Michelle Ashley yang menjadi korban pelecehan seksual? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Dr. Nadia Alaidrus. Ini dokter dulu pernah ada di acara Klinik Tendian ya waktu itu ya, dan juga aktif membuat konten-konten di sosial medianya. Sekarang juga aktif juga membuat beberapa podcast gitu. Terakhir podcastnya yang menjadi perhatian publik adalah ketika mewawancarai putri dari Pinkan Mambo ya. Ini ada artikelnya. Nadia Alaidrus, dokter yang aktif di medsos, bagikan beberapa tips kesehatan juga gitu ya. Juga membagikan pengalamannya bersama keluarganya gitu. Kita lihat beberapa kontennya ya. Ada? Gak ada, mana sih? Hah? Artikel aja. Oke, kita langsung menuju ke artikelnya aja nih, Dok. Ini kan dokter memang beberapa kali memang bikin podcast ya, berbagai macam gitu. Ada waktu itu selain Michelle juga sebelumnya kan ada yang kasus yang pekerja yang siapa namanya? Lupa juga. Yang di koklasan ya pekerjaannya katanya kalau mau perpanjang kontrak harus apa dulu gitu kan. Bosnya dulu. Iya. Nah, ini kita mau tanya juga, Dok, pada saat mengundang ini gitu ya. Dokter katanya kan nggak tahu bahwa ada cerita itu. Betul. Nggak tahu. Tapi kenapa pada saat itu memutuskan untuk mengundang Michelle? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu dari pihak MA-nya dulu yang pengen speak up justru. Oh, oke. Jadi pihak MA-nya itu menghubungi tim aku karena kebetulan temennya dia juga tim aku gitulah pokoknya. Oke. Terus aku juga baru tahu dari dia, terus dia bilang, Kak ini mau ada narasumber yang dia mau speak up masalah yang sudah ditutup lah bertahun-tahun yang lalu. Terus dia udah dikasih tahu backgroundnya ini, problemnya ini. Ya udah akhirnya di situ kita atur schedule.
terus ngobrol. Jadi sebelum kita melakukan podcast pun kita tuh ini dulu Kak. Jadi ngobrol dulu. Jadi kayak supaya aku juga, karena ini anak juga kan masih 17 tahun ya. Jadi otomatis aku juga harus nge-brief kayak kamu boleh bercerita tapi ada batasannya kayak gitu. Jadi supaya dia nggak overshare juga, karena kan itu bisa jadi bumerang buat dia. Jadi ya udah disitulah makanya podcast itu dengan segala yang tadi aku udah bilangin, dia cerita kayak gitu deh. Jadi dia cerita memang berdasarkan sisi apa yang dialami. Betul. Begitu. Dan kasus ini memang sudah terjadi dari lama. Apa yang dialami dari tahun 2018. Pada saat dia berusia 12 tahun sampai 2000 sampai berapa sih? 2020 ya? Iya, jadi ceritanya itu 2018 itu terjadi kejadian yang tidak diinginkan itu selama 5 bulan. Terus kemudian pelakunya sempat keluar dari rumah kurang lebih selama 1 tahun, dan akhirnya pulang lagi, dipikir kalau pulang lagi dia nggak akan melakukan hal seperti itu lagi, ternyata masih gitu ya. Sampai akhirnya MA ini menelpon ayah kandungnya gitu ya. Betul. Dan kemudian baru mendapatkan bantuan termasuk juga laporan ke polisi. Betul. Jadi ini kasusnya sebenarnya sudah diproses secara hukum, sudah ada putusan pengadilan juga ya. Jadi yang pelakunya itu sudah sekarang udah diproses secara hukum. Jadi ini mungkin juga banyak kan di luar sana yang masih, ini beneran nggak sih, terjadi beneran nggak sih gitu. Ya udah diproses secara hukum kok gitu. Betul. Jadi kalau wawancara pada saat itu apa sih yang dokter lihat bahwa apa sih sebenarnya mendorong dia menghubungi dokter untuk speak up? Oke, kalau yang aku lihat ini memang mungkin MA ini sudah mulai dewasa gitu ya, karena kan sebelumnya dia itu umur 12 tahun, dia kayak ibaratnya belum tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Nah terus ketika udah dewasa mungkin juga dia share ke teman-temannya yang lebih tua dan lain-lain, akhirnya mungkin dia dapat insight, oh kayaknya kamu harus speak up deh, karena ini memang kasus ini tuh jangan diem aja lah ibaratnya. Mungkin selain juga dia pengen bercerita untuk dia menceritakan ke publik, dia juga pengen melindungi diri karena dia takut ketika yang bersangkutan nanti bebas akan melakukan hal yang sama kayak gitu, dan termasuk juga dia pengen share mungkin buat teman-teman yang mengalami nasib yang sama, biar juga bisa speak up atau enggak lapor polisi begitu. Dan speak up, bisa mencari bantuan gitu. Jadi dia ini dalam rangka untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia kan masih punya adik-adik juga ya, gitu ya. Dia khawatir itu juga terjadi, jangan sampai itu dialami juga oleh adik-adik gitu ya. Ini ada cuplikan pada saat Emma ini bercerita di podcastnya Nadia. Kita lihat yang berikut ini. Kejadian di dalam keluarga aku yang dimana aku jadi korban. Oke. Jadi korban sama suaminya mami aku, suami yang kedua. Oke. Iya. Kejadiannya terjadi di tahun 2018. 5 tahun lalu. Iya, 2018 sampai 2021 aku bisa dibilang sexual assault. Oh oke. Iya. Mengalami pelecehan seksual ya? Iya, mami aku udah kasih aku too much pressure, yang dimana dia kayak salahin aku atas kejadiannya gitu. Memang juga seorang ibu ya. Iya betul. Ini ya saya yakin banyak perempuan yang begitu mendengar itu juga merasa sedih banget gitu. Betul. Kamu sendiri gitu apa yang berkecamuk ketika kamu mendengar cerita ini? Yang pertama aku langsung berpikir bahwa pendidikan seksual itu memang harus ditanamkan sedini mungkin sih Kak. Betul. Bahkan dari umur 2 tahun itu kita sudah harus memberikan pengertian ke anak kita tentang pendidikan seksual sesuai usianya. Kenapa? Karena sempat saya juga tanyakan ke MA, kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu? Apakah di usia kamu segitu tuh dia belum tahu gitu? Kamu udah tahu belum tentang apakah itu tentang hubungan seksual? Dia bilang nggak tahu. Kayak gitu, makanya kenapa mungkin itu juga menjadi penyebab dia bingung, gue nih harus apa? Reaksinya apa dia bingung? Reaksinya apa? Dia tuh bingung, dia nggak tahu tentang apakah itu hubungan seksual, dia juga mau lapor ke ibunya malu. Itulah kenapa sempat dia itu bungkam gitu, menurut ceritanya begitu ya. Jadi makanya langsung saya kepikiran kayak,
oh ternyata memang benar ya, kita nggak boleh tabu dalam menanamkan tentang pendidikan seksual gitu. Ya mungkin ini banyak di antara kita gitu yang masih, aduh pendidikan seperti itu tuh apa gitu lah, Iya. so pikirannya kemana-mana. Iya. Enggak, sebenarnya nggak gimana yang Iya. semenakutkan itu. Iya. Itu mungkin bisa dimulai dengan pengetahuan mengenai anatomi tubuh kan, betul ya. Betul. Misalnya laki-laki, perempuan, Iya. private part itu dalam arti bagian tubuh yang sensitif yang Iya. tidak boleh disentuh oleh lawan Lawan jenis. jenis. Itu dulu gitu. Jadi jangan kepikiran, aduh dia ajarin apa gitu anak enggak Iya, gitu. benar. Betul ya? Betul, jadi Bahwa laki-laki dan perempuan itu nggak boleh misalnya Ya. ya even dari waktu anak kecil sebenarnya kan nggak boleh ya nggak boleh mandi mandi bareng, terus juga misalnya keluar kamar mandi nggak pakai Baju bisa yang cuman proper, iya, ya. cuman pakai anduk dan lain-lain. Itu harus kita tanamkan sedini mungkin supaya ada rasa malu terhadap lawan jenis, mau itu ayahnya, mau itu saudara kandungnya, itu tetap harus dia pada dijaga. batasannya tetap harus dijaga gitu ya. Iya. Ya apalagi di zaman sekarang ya gitu ya. Iya, sosial media. Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi sumber utama pengetahuan itu. Untuk informasi. Gitu. Jadi itu yang pertama terlintas. Itu akan Iya. menjadi kontennya dokter juga selanjutnya. Iya, tapi jadi mulai sekarang pun karena aku juga punya anak perempuan ya, jadi aku sudah mulai menanamkan hal-hal kayak gitu tuh udah aku terapin. supaya- Contohnya seperti apa gimana dok kalau boleh sharing? Contohnya, jadi misalnya dia itu nggak boleh, kan anakku perempuan ya, pokoknya nomor satu dia itu nggak boleh serampangan keluar kamar mandi harus sudah pakai baju, kayak gitu. Even di situ ada papahnya kan dia ngerasa kayak ya ini papa saya nggak boleh. Jadi dia harus tahu pokoknya kalau tadi, terus dia juga harus tahu organ-organ tubuhnya. Yang disebut sebagai private part gitu ya. Private part kayak gitu sih. Dia baru di tahap itu karena dia usianya masih 3 tahun. Oh, masih 3 tahun. Ya aku kemarin juga share gitu ya. Bahwa dulu waktu di sekolahnya anakku juga sempat diajarkan seperti itu, diajarkan private part gitu ya, bagian dada, terus belakang juga, terus bagian intimnya gitu. Iya. Bahwa kalau ada siapapun menyentuh bagian private part itu, ada 3 hal yang mereka harus lakukan, Iya. yaitu lari, Ya. berteriak dan melaporkan hal Melapor, itu. ya. Ya, terserah mana duluan yang langsung refleks mereka lakukan gitu, atau berbarengan juga boleh begitu ya. Nah ini mungkin bisa menjadi pengetahuan juga buat kita semua. Menurut dokter itu cukup tepat ya, Iya, cukup tepat. cukup tepat karena ya betul sekali karena kejadian itu dia bingung mau proses ini apa Iya. sih gitu ya. Nggak Udah tahu. udah gitu orang ketika dalam kondisi yang seperti itu ya, dalam kondisi yang pressure seperti itu, kadang mereka memang nge-freeze gitu. Ya. Jadi biasanya korban-korban seperti itu, mereka itu nge-freeze itu bukan karena mereka gak ada perlawanan, karena mereka ya ngeblank gitu. Iya. Kayak, Karena terlalu banyak ada shock. informasi dan perasaan yang bercampur di dalam satu waktu. betul. Jadi makanya kan menurut cerita CMA pun dia sama. Pas kejadian pertama dia juga bingung dan dia nge-freeze, nggak bisa teriak, nggak bisa lari. Kayak gitu sih. Nah, ada banyak ketakutan tentunya ketika Iya. dia mau melapor gitu karena memang ya ada istilahnya bukan ancaman ya tapi kayak gaslight juga ya Iya. gitu kekhawatiran. Tapi ini memang yang apa ya dalam beberapa kasus ini memang yang sering terjadi kan seperti ini. Begitu ya dok ya. Ini cukup mengkhawatirkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Tapi menurut dokter sendiri nih ya dokter gitu kan kalau ketika melihat MA sendiri gitu, apakah ini hal yang juga bermanfaat atau baik juga buat dia ketika dia berani untuk bercerita? Ini kan hal sesuatu yang traumatis juga buat dia. Ada ininya nggak? Ada hal baiknya juga buat dia? Tentunya ada ya, jadi mungkin buat dirinya dia sendiri ketika dia itu bisa bercerita ke orang lain, ini akan dia sendiri juga pasti akan lega. Dan yang kedua juga dia mendapatkan dukungan banyak masyarakat Indonesia, otomatis itu juga menjadi support buat dia dari yang mungkin tadinya dia itu sedih, dia depresi dan lain-lain, tapi support dari teman-teman melalui kolom komen itu pasti akan jadi impact yang positif untuk dia. Dan juga tentunya pengalaman dia yang dialamin ini juga jadi pelajaran buat orang-orang lain supaya berani berspeak up juga atau berani melakukan tindakan lah apabila memang mengalami hal seperti itu. Cari bantuan untuk Cari perlindungan begitu ya. Ya. Nah dok sebenarnya mungkin dokter bisa juga insight apa gitu bahwa ya orang tua itu harus melakukan apa juga gitu lah ketika ada laporan atau apa seperti itu gitu. Iya, jadi kalau memang kejadian yang seperti ini ya,
kalau aku bilang sih mestinya langsung melakukan tindakan sesuai dengan sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi misalnya memang benar terjadi seperti itu bisa langsung lapor ke polisi. Yang pertama sih itu sih, nanti ketika sudah lapor polisi maka di situ akan diarahkan sama polisi misalnya harus melakukan visum dan lain-lain. Nanti di situ jadi sesuai ininya lah ya. Sesuai jalur hukumnya gitu, dan itu memang harus dilakukan secara cepat karena supaya ibaratnya jejaknya nggak keburu hilang gitu. Ya. Baik, mudah-mudahan anak-anak kita semua Terlindungi. dalam lindungan Allah. dan Amin, terlindungi. amin. Baik, kita akan ngobrol lagi sama Dr. Nadia, tapi kita juga ngobrol sama duo anggrek. Ini juga yang lagi viral lagunya Cikini. Cikini, si gondang dia, si gondang dia. Si gini, si gondang, coba nyanyiin Daniel. Dia viral, padahal lagunya udah rilis dari tahun 2015 begitu ya. Ini udah ganti personel. Satu personel udah ganti, tapi baru boom sekali di tahun 2023 ini melalui aplikasi TikTok setelah juga direview oleh Bunda Korla. Kita lihat ya, tiap hari kita dengar lagu ini. Kita lihat dulu profilnya, ada duo anggrek. Duo Anggrek merupakan grup dangdut yang dibentuk pada 2012 dengan personil Mozani dan Devai ini merilis lagu Sirgo Bang Gosir di tahun 2013. Namun tahun 2017 Moza digantikan Putri yang merupakan personil grup duo Unyu Unyu. Lagu Cikini Gondang Dia yang viral karena postingan Bunda Korla pada 18 Juli kemarin ini kerap dijadikan backsound di TikTok oleh sejumlah artis, padahal lagunya sudah dirilis sejak 2015 dengan lirik berbantu nama-nama kota di Indonesia hingga memberi pesan agar perempuan tidak dibodohi oleh cinta. Grup yang sedang kebanjiran job sejak lagunya viral ini, kedua personilnya sudah menikah dan memiliki anak. Putri mengaku dulu sering bernyanyi bersama almarhum ayahnya. Devai pernah hampir jadi korban pelecehan seksual dari oknum pejabat saat memulai karirnya. Benarkah Putri dan Devai hampir menyerah karena duo anggrek sempat vakum selama 3 tahun? Seperti apa perubahan duo anggrek sejak lagunya viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.